Wahidil Qahhar Al-Azizil Ghaffar Mukawwiril laila 'alan nahar Tadhkiratan lil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridhakal matlubi. Tuan-tuan, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada subuh ini kita dapat menghirup udara segar di hari Ahad. Kita dapat bangkit dari tidur. Kita dapat mandi sebelum dimandikan. Kita dapat mandi itu dapat memilih baju mana yang akan dipakai sebelum dikafankan. Kita dapat berjalan ke surau untuk sembahyang sebelum nanti diusung. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an suratnya surat Abasa. Allah berfirman, wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'ash. Aku jadikan siang untuk kamu mencari kehidupan, untuk bekerja sebagai guru, sebagai askar, sebagai pentandur, sebagai pensyarah, macam-macam kerja untuk mencari kehidupan. Dan aku jadikan tidur kamu untuk rehat. Bekerja siang letih. Kadang-kadang ada yang bekerja keras dengan fisikalnya letih. Duduk saja di pejabat, tapi otaknya bekerja, pikirannya bekerja, letih juga. Sampai malam Allah jadikan bagi kamu tidur untuk rehat. Alhamdulillah, rehat yang paling baik adalah tidur, kata Allah. Ketika tidur tak ingat apa, pikirannya pun rehat, badannya pun rehat, semua rehat. Sehingga total rehat itu waktu tidur. Maka karena rehatnya disebutkan, tidur itu sebagai mati kecil. Mati kecil. Rehat. Bangun pagi, segar lagi. Yang tadinya badan letih itu segar lagi, bugar lagi. Coba udah rehat. Siapa yang membangunkan? Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Sebab bagi orang Islam, Rasulullah mengajarkan kita, kalaulah bangun, ucapan yang paling utama itu bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaikan nusur atau wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagimu ya Allah, aku bersyukur yang telah Engkau menghidupkan kami. Ahyana, telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah kami mati. Amatu, mati. Ba'dama amatan, setelah kami mati. Allah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menghidupkan setelah mati. Mati kecil tadi, tidur. Dan hanya kepadamu ya Allah kami akan kembali. Hadirin sekalian, alhamdulillah saya pun pamit
Abdul Mukmin, walaupun saya datang Ustaz ceramah di sini tazkirah, insya Allah, tapi malam boleh. Tahu kata tak boleh lah malam. Bikin bincang-bincang subuh. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah izinkan dapat bertemu keluarga sekalian. Nama saya tadi dah sebutkan. Nah, yang tak betul lah tu. Nama saya Dawi Cahyono bin Nurdin. Nurdin ayah. Asal Bandung, Indonesia. Betulkan Allah nanti kalau tutup lagi ya. Takut nanti satu ayah saya sudah datang ke sini. Dawi artinya orang yang memiliki. Cahyono ini orang Jawa lah. Ayahmu niatnya tercantik. Bagi nama ayah tu Nurdin, bagi nama Cahya Nur. Cahya Nur cahaya, cahaya Nur tu cahaya. Cahaya mata daripada Nurdin. Tapi karena spellingnya orang Jawa, Toto berat barangkali. Ketika dituliskan nama anak pati siapa? Cahyono. Itu dia Cahyono. Jadi kalau Cahyono itu no tak ada cahaya. Barangkali harapan ayah saya ketika bagi nama Cahya Nur itu mudah-mudahan anak ini bercahaya, boleh memberikan cahaya hidup kepada orang lain, barangkali begitulah keadaan. Insya Allah itu membetulkanlah yang tak betul, membiasakan yang biasa, melakukan yang betul. Saya dah setengah umur di Malaysia ini, asal dari Bandung, Indonesia. Dulu datang ke sini tahun 84. Mula-mula sebagai guru di guru agama di sekolah Hisamuddin. Itu pun 5 bulan. Kemudian persyarat Pusat Pendidikan Islam UITM Shah Alam 5 tahun. Habis kontrak 5 tahun, pindah ke USM kampus Tawanan Perak 11 tahun. Kampus pula dibeli oleh Petronas. Ada dalam sejarah tidak ada sejarah membeli kampus ini. Kampus dibeli oleh Petronas, jadikan University Teknologi Petronas. Jadi orang lain pindah ke USM Pulau Pinang, Ustadz pindah majikan di UTP sampai sekarang. Jumlah dah 27 tahun di Malaysia ini. Jadi usia pun dah 54 tahun, masuk 50 tahun, dah setengah umur di Indonesia, setengah umur di Malaysia. Dan alhamdulillah ya, ada rakyat Malaysia di sini. Itu sebagai perkenalan. Dan alhamdulillah 2 kali datang ke sini, dulu ibu-ibu, ya, sekarang dengan ibu-ibu dan bapak-bapak. Hadirin sekalian, kembali kepada persoalan, saya ingin menyentuh bahwa hidup kita ini dikelilingi, ditaburi oleh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Macam tadi, tidur, rehat, nikmat Allah. Kadang-kadang tidak semua boleh tidur nyenyak, tidur rehat. Umpamanya 10 orang kawan-kawan tidur di tempat yang sama, di katil yang empuk sama, dibagi sejuk ekor yang sama, tapi ada yang tidur dengan nyenyak sampai mimpi-mimpi, ada yang resah gelisah tak tidur, padahal sama-sama. Allah bagi nikmat yang berbeda. Hadirin sekalian, di dalam surat Ibrahim ayat 34 Allah berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Maksudnya, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu, dan Allah telah memberikan kepada kamu sebahagian dari tiap-tiap apa jua yang kamu hajat. Allah telah memberikan kepada kamu, yaitu rezeki, sebahagian min kulli,
masa atumuhu, dan sebahagian dari apa-apa yang kamu hajat. Sebagian Allah beri. Walaupun sebahagian tuan-tuan, jumlahnya banyak. Sebuah nikmat Allah beri. Kita mau makan, kita mau minum seperti kita perlu, Allah bagi rezeki. Kita mau berkomunikasi, bercakap, Allah bagi mulut. Kita nak dengar suara orang, macam mana cerita keluhan orang, Allah bagi telinga. Telinga dua, mulut satu. Banyaklah dengar, kurangkan cakap. Kadang-kadang kita banyak cakap, kurang dengar. Kurang mendengar, bukan kurang dengar. Nak berjalan ke sana kemari, Allah bagi kaki. Nak harta kekayaan, Allah bagi rezeki. Nak apa lagi? Nak keturunan, nak pasangan, Allah bagi jodoh. Kita ada suami, kita ada istri. Nak punya zuriat, itu keinginan, Allah bagi keturunan. Nah, apa lagi? Apa yang kita hajati, Allah bagi. Sampai ke peringkat, kalau nak ke surga pun Allah bagi, nak surga Allah bagi. Tapi ada syarat, dengan amal. Jadi Allah kata dalam ayat tadi, wa ataku min kulli ma sa'altumuhu. Aku berikan kepada kamu sebagian dari tiap-tiap apa yang kamu hajati. Sebagian, saya ingatkan sebagian. Karena Allah bagi itu sebagian itu nikmat di dunia ini hanya 1%. Sebagian tadi. Tidak semua, teman-teman. Maka ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pandai, ada yang kurang pandai. Sebab Allah bagi sebagian. Tetapi yang sebagian itu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu nak hitung nikmat-nikmat yang Allah berikan itu, yang sebagian tadi, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu nak hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan mampu menghitungnya. Bukan berarti kita tak mampu menghitung, bukan berarti kita tak pandai matematik, tetapi karena banyaknya nikmat yang Allah berikan. Asik nah hitung nikmat Allah, lupa yang lain. Karena banyaknya. Tetapi Allah sebutkan dalam ujung ayat itu, innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya ada manusia, innal insana, sesungguhnya manusia itu sangat suka menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya, yaitu la zalumun zalim kafarun, dan juga kufur nikmat, tidak menghargai nikmat yang Tuhan berikan. Mudah-mudahan ini kita tidak masuk ke sini. Jadi tuan-tuan hadirin sekalian, ungkapan ayat ini mengingatkan kita tentang nikmat Allah. Untuk menguraikan lagi mengenal nikmat itu, nikmat Allah itu ada dua. Pertama dikenal dengan nikmat dunia, nikmat sebatas dunia, nikmat kebendaan. Allah bagi tak banyak, 1% saja. Itu pun 1% itu berlomba dengan antara manusia dengan manusia, dengan hewan. Yang kedua, nikmat ukhrawi, nikmat akhirat. Sampai di akhirat nanti, di akhirat itu Allah berikan kepada orang yang beriman yang masuk surga 99 kali. 99 kali ganda. Yaitu nikmat apa? Nikmat iman dan Islam. Paling besar nikmat iman. Yang pertama nikmat dunia atau nikmat kebendaan. Nikmat dunia ini adalah nikmat untuk meneruskan kehidupan di dunia, seperti nikmat makan, minum, nikmat kekayaan, nikmat keamanan, nikmat kesehatan, nikmat kemerdekaan dan lain sebagainya, untuk melengkapan dan kesenangan hidup manusia di dunia.
Semua nikmat ini Allah berikan. Manusia dapat. Manusia akan dapat. Sama ada dia orang Islam ataupun bukan orang Islam. Akan dapat. Kekayaan dapat, kesehatan sama-sama dapat, jodoh pasangan sama-sama dapat, keturunan sama-sama dapat, pengetahuan sama-sama dapat. Kadang-kadang mungkin orang bukan Islam lebih banyak nikmat di dalam hal ini. Ya? Maka kita orang Islam jangan iri hati. Kenapa si Acong itu lebih kaya daripada Ahmad? Kenapa Ramli itu lebih si Rami itu lebih pandai daripada Ramli itu? Kenapa? Kenapa Acong lebih sehat daripada Ahmad? Umpama. Jangan iri bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat Ar-Rahman, Maha Pengasih. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki nikmat ini. Nikmat dunia ini. Tuan-tuan, kepada Allah Ar-Rahman. Dalam tafsir Ar-Rahman Ar-Rahim ada Allah sifat Ar-Rahim. Yang kedua nikmat ukhrawi. Nikmat ukhrawi. Nikmat ukhrawi atau yaitu nikmat iman dan Islam. Ini nikmat paling besar. Tuan-tuan hadirin sekalian, ya. Nikmat ukhrawi melalui nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam yang paling besar dan tinggi nilainya. Dalam suasana manusia lain tak dapat hidayah, alhamdulillah kita memperoleh hidayah. Allah campakkan hidayah kepada hati-hati orang yang beriman itu sehingga menerima nikmat iman dan Islam. Sehingga kalau kita sembahyang Jumat, para khatib, ibu-ibu, mungkin ibu-ibu hadir ketika Jumat ya, mengingatkan alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil imani wal Islam. Segala puji bagi Allah, kita bersyukur Allah karena Allah telah menganugerahkan nikmat kepada kita, nikmat yang besar yaitu nikmat iman dan Islam. Diingatkan itu oleh khatib. Nikmat inilah yang mesti banyak disyukuri karena tidak semua orang dapat. Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Muslimin muslimat dapat, mukminin mukminat dapat. Nikmat ini pula boleh memberi makna kepada nikmat dunia. Dengan anak nikmat iman tuan-tuan, kalau kita diberi harta kekayaan, digunakan harta kekayaan itu untuk diri, diberikan untuk istri, diberikan untuk anak, ada lebihnya diberikan kepada fakir miskin. Nikmat dunia tadi akan sampai dibawa ke akhirat sebab ada iman. Dapatlah pahala sebab ada iman. Masukkanlah kepada ekonomi pahala rezeki yang kita berikan. Begitu juga kesehatan apabila digunakan, ucapan apabila digunakan pada tempat yang sebenarnya, maka menyempurnakanlah nikmat iman itu kepada nikmat yang pertama tadi. Nikmat iman pula yang Allah berikan tadi kepada Allah, ia kepada hamba yang Allah kehendaki. Iman tak boleh diwarisi. Iman tak boleh dijual beli. Iman Allah bagi, maka perlu kita syukuri. Kita pertahankan iman. Kita ambil ayat-ayat yang menceritakan mengenai nikmat iman ini. Apa kelebihan? Pertama di dalam surat Ali Imran ayat 103 disebutkan nikmat di sini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, kepada agama Allah, jami'an, bersama-sama. Wala tafarraqu, janganlah kamu bercerai-berai. Bersatu padu, berpegang kepada tali Allah, agama Allah, jangan bercerai-berai. Wadhkuru nikmatallah.
Wadhkuru dan ingatlah olehmu nikmat Allah alaikum yang diberikan kepada kamu. In kuntum a'daan, ketika kamu dulu di zaman jahiliyah barangkali a'daan, bermusuh-musuhan. Sebelum Islam datang, manusia bermusuh-musuhan, bergaduh. Fa'alafa baina qulubikum, maka Allah lembutkan hati-hati kamu. Fa asbahtum bi ni'matihi, maka jadilah kamu sekalian dengan nikmat ini, nikmat iman Islam, karena menerima Islam, ikhwanan, jadi saudara. Allah memberikan nikmat iman, menyebabkan setiap orang yang beriman itu bersaudara. Disebutkan lagi, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Pada kenyataannya kamu seakan-akan telah berada di jurang api neraka. Syafa hufratin minan nar. Karena kekufuran, karena pertelingkahan, seakan-akan berada di jurang api neraka. Fa'anqadhakum minha, Allah selamatkan daripadanya, daripada jurang api neraka ini dengan nikmat Islam tadi. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya, mudah-mudahan kamu mendapatkan petunjuk. Jadi berdasarkan ayat ini, tuan-tuan, nikmat iman Islam itu boleh menyelamatkan seseorang daripada permusuhan, menjadikan setiap orang mukmin jadi bersaudara, dan menyelamatkan dari jurang neraka. Berarti membolehkannya dengan iman itu masuk surga. Iman yang besar. Pertama itu. Kemudian yang kedua, dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanya saja setiap orang mukmin beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah persaudaraan kamu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu dirahmati. Ayat ini pertama sebagai pengungkapan pernyataan Allah. Setiap mukmin saudara. Dia terima hal itu. Tapi ada suruhannya. Fa aslihu baina akhawaykum. Damaikanlah, eratkanlah hubungan persaudaraan kamu. Itu tanggung jawab. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Nanti rewardnya ataupun ganjarannya, kebaikannya, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu akan mendapatkan rahmat. Untuk mendapatkan rahmat Allah, karena membina kebaikan, melakukan kebaikan, sehingga Allah berfirman dalam ayat lain, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat bagi orang yang melakukan kebaikan. Ini ayat-ayat yang menyebutkan tentang iman, nikmat iman dan Islam tadi, nikmat besar. Ketika di dunia, ketika di akhirat lagi nikmat besar, dan sebenarnya ini akan dirasakan oleh ahli surga nanti. Kita ambil contoh ayat Al-Quran. Allah berfirman, Allah berfirman yang menceritakan tentang ahli surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Maksudnya, dan berkata, siapa yang berkata? Ahli surga, dalam keadaan bersyukur. Alhamdulillahilladzi, segala puji kesyukuran hanyalah bagi Allah. Alladzi adhaba 'annal hazan, yang telah menghilangkan daripada kami, daripada kalian al-hazan, menghapuskan daripada perasaan duka cita. Di surga itu tidak ada duka cita lagi.
Sesungguhnya Tuhan kami Maha Pengampun, lagi sentiasa memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang yang taat. Rasa syukur Allah pun begitu juga. Inna Rabbana, sesungguhnya Tuhan kami Laghafurun, Maha Pengampun, Syakur, ya, Maha bersyukur, Maha menerima memberikan balasan yang baik. Itu ungkapan ahli surga, syukur ahli surga. Kemudian dalam ayat yang saya tadi baca dalam surat Az-Zumar ayat 74, dalam rakaat kedua tadi sebutkan, daripada ayat 71, 77 sampai 75 menggambarkan, dalam surah Az-Zumar itu menggambarkan nanti di hari kiamat manusia yang kafir berbusu-busu beramai-ramai masuk ke dalam neraka. Yang beriman ramai-ramai berbondong-bondong masuk ke dalam surga. Pintu neraka ada penjaganya, pintu surga ada penjaganya. Ketika dibukakan pintu neraka, malaikat penjaga neraka bertanya, kenapa kamu nak masuk datang ke sini? Kan ini neraka azab Allah. Percaya tak percaya ini akan berlaku. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum, kata Allah. Adakah dulu tak pernah datang kepada kamu rasul ataupun ustaz-ustaz yang memberikan peringatan tentang hal ini? Ditegur, ditanya oleh malaikat yang menjaga neraka. Kenapa tak patut masuk neraka? Tapi apa yang masuk neraka? Tak pernahkah datang utusanku menceritakan hal ini? Dia jawab, qalu bala, memang ada, benar kami dengar, tetapi kami tak ikut. Kami tak dengar, kami sombong. Akhirnya masuklah kamu sekalian ke dalam neraka jahanam. Bisa maswal mutakabbirin, inilah tempat yang buruk sekali bagi orang-orang yang takabur. Nah, malaikat pun kutuk. Kemudian orang yang sebagian lagi wasifal ladina taqaw ila jannati zumara, telah berbondong-bondong berbusuk-busuk orang masuk ke dalam surga. Ketika putihat abwaba, dibukakan pintu surga, kata mudah-mudahan kita yang masuklah orang yang kumpul di sini. Ketika dibukakan pintu surga, malaikat penjaga surga, salamun alaikum, keselamatan untukmu, kejayaan untukmu, karena kamu telah membuat ketaatan kepada Allah. Silakan masuk surga, nikmatilah surga, keindahannya, kesenangannya. Sampai disebutkan dalam ujung ayat tadi, wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'ada. Mereka ahli surga bersyukur, segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kami dan yang menjadikan kami mewarisi bumi surga ini dengan sebebas-bebasnya. Kami boleh mengambil tempat dari surga ini di mana saja kami sukai. Maka pemberian yang demikian ialah sebaik-baiknya balasan bagi orang-orang yang beramal soleh. Ahli surga masuk dalam surga. Kenikmatan di surga, tuan-tuan. Ini kenikmatan iman Islam, sebab ada iman Islam tadi. Ketika masuk surga, malaikat yang menjaga surga memberi taklimat. 4 taklimat disebutkan di dalam kitab Masailul Ibad. Apabila orang ahli surga masuk surga, pertama berkata malaikat menjaga surga, wahai ahli surga, kamu akan hidup selamanya, tidak akan mati lagi. Kamu akan hidup selamanya, tidak akan mati lagi.
Yang kedua, wahai ahli surga, kamu akan muda selamanya, tak akan tua. Nah, tuan-tuan, di dunia ini nikmat memang yang satu tadi. Kita dulu anak-anak, sekarang menjadi bapak anak, kemudian jadi cucu, datuknya anak, akhirnya meninggal dunia, dimakan usia. Di surga akan kekal muda. Walaupun berkumpul ahli surga, datuknya, anaknya, cucunya, 3-4 generasi, tapi dalam keadaan sebaya dari segi usia. Disebutkan dalam surat Yasin. Jadi kalau nak muda lagi, kalau tuan-tuan rasa sekarang ini dah orang lama kan. Tazkirah ini bagi orang-orang yang pencet. Ceramah pop nih, peringatan orang-orang pencet. Nah, masuk muda lagi, masuk surga. Kata Nabi, tak patut ahli surga orangnya tua. Tapi maksudnya surga akan muda seterusnya, tidak memakan usia. Oh, sudah paham itu semuanya mau. Yang ketiga, wahai ahli surga, kamu akan sehat selamanya, tidak akan sakit lagi. Sehat, tak perlu hospital di surga, karena manusia ahli surga sehat. Di dunia ini memang nikmatnya hanya satu. Kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Kadang-kadang dah sakit. Ada yang sehat lagi, ada yang terus mati. Itu dulu. Artinya dunia itu binasa. Dan yang keempat, wahai ahli surga, kamu akan diberi nikmat selamanya, tidak akan ditahan nikmat itu. Di dalam surat Waqiah disebutkan, orang ahli surga itu kalau makanan, diberi makanan, buah-buahan sentiasa ada, tidak ada bermusim, tidak dihalang untuk makan. Nah, makan daging, makanlah, tidak akan kencing manis, tidak akan darah tinggi. Nah, makan buah, makanlah, tidak akan dihalang, sebab akan sehat selamanya, akan hidup selamanya, akan diberi nikmat selamanya, akan muda selamanya. Maka patutlah orang ahli surga mengatakan alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah yang telah menghilangkan dari kesedihan, kesusahan, kedukaan. Ini bagi orang yang mendapatkan nikmat yang besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, yang perlu kita syukur. Apa makna syukur? Syukur itu tuan, kita ambil dua imam. Pertama, Imam Al-Junaid menyebutkan syukur, maksud syukur yang sebenarnya adalah tidak menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan maksiat kepadanya. Hanya menggunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk kami. Itu syukur secara umum. Kalau menggunakan nikmat Allah untuk maksiat, itu namanya kufur. Kufur nikmat Allah berikan untuk ketaatan. Imam Al-Ghazali, syukur merupakan salah satu makom atau kedudukan akhlak yang paling tinggi, mengatasi sifat sabar, mengatasi sifat roja, sifat ridha dan sebagainya. Kata Imam Al-Ghazali, memang dia ahli tasawuf. Sifat syukur tadi satu makom kedudukan yang paling tinggi dibandingkan dengan akhlak-akhlak yang lain. Maka kita perlu banyak bersyukur. Kemudian jadi tahu sekarang ini nikmat ada dua, nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat kebendaan, nikmat iman Islam. Nikmat iman Islam adalah nikmat yang paling besar yang perlu kita syukuri. Di antara nikmat dunia
yang paling banyak, yang paling tinggi, yang paling berharga nikmat dunia, kira-kira apa tuan? Harta? Memang semuanya mau. Kedudukan? Kadang-kadang sebentar. Kalau banyak harta, kalau badan tak sehat, kadang-kadang harta habis untuk mencari kesehatan. Badan pun cantik, sempurna, kalau sakit kencing manis, nak sehat, sanggup dipotong, dibuang badan. Ada yang kakinya mulai dipotong, tangannya dipotong, sebab nak sehat. Maka itulah nikmat yang besar dalam dunia ini adalah nikmat kesehatan. Melalui nikmat kesehatan ini tuan-tuan, dengan sebab sehat boleh menjayakan, boleh menikmati nikmat dunia dan boleh menjayakan nikmat untuk akhirat. Dengan sebab sehat kita boleh bekerja dengan rajin, belajar dengan lancar. Nak pergi ke sana kemari boleh menikmati nikmat yang lain sebab sehat. Makan sedap, tidur nyenyak, sebab sehat. Untuk akhirat pun begitu juga, sebab sehat. Gunakan kesehatan untuk menambahkan amal. Kalau nak sembahyang, boleh sembahyang dengan sempurna, boleh berdiri tegak. Kalau sakit sembahyang mungkin sambil berduduk atau berbaring. Sehat. Boleh puasa dengan sempurna sebab sehat. Boleh beramal, tolong orang lain sebab badan sehat. Jadi kesehatannya boleh menyempurnakan nikmat dunia dan boleh menyempurnakan, memperbanyak nikmat akhirat. Menguatkan iman dan amal. Kualitas hidup akan ditampilkan dengan lebih baik. Tetapi kata Nabi, banyak manusia yang tertipu dengan nikmat sehat. Banyak tertipu, seakan-akan sehat itu bukan nikmat. Karena apa? Karena kurang disyukuri. Baru setelah sakit, baru rasa nikmat sehat. Sampai yang setelah sakit baru rasa sehat. Ternyata nak sehat pun sanggup mengeluarkan biaya, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan waktu atau mata-mata untuk mendapatkan kesehatan. Ini. Maka Rasulullah kata, nikmatani maghbun aksal nas, as-sihat wal firaq. Dua nikmat yang manusia kadang-kadang melupakan. Nikmat itu kurang disyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat lapang. Ini dua nikmat. Maka kita syukurilah, tidak rugi menikmati mensyukuri nikmat ilahi. Hadirin sekalian, Islam memang menuntut umatnya supaya bersyukur. Bersyukur. Sampai bagi orang yang bersyukur, Allah akan memberikan nikmat lain. Merujuk kepada surat Ibrahim, ayatnya ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah telah mengumumkan, ketika Allah memberi taklimat, mengumumkan, la in syakartum, jika kamu bersyukur, menggunakan nikmat untuk ketaatan, menggunakan kesehatan untuk ibadah, menggunakan harta kekayaan untuk menolong, la in syakartum la azidannakum, pasti kami akan tambahkan nikmat. Ini janji Allah. Ya. Pakai di situ kalau dalam kalimat itu ada dua taukid. Jika sekiranya kamu bersyukur,
pasti kami akan tambah nikmat untuk kamu. Jadi kalau kita bersyukur di atas nikmat, seakan-akan kita berusaha untuk membuka pintu nikmat lain untuk datang lagi, untuk bertambah. Syukurilah nikmat walaupun sekecil mana, karena akan datang nikmat yang lain. Tetapi Allah bagi ancaman, wala in kafartum, jika kamu kufur nikmat, tidak menggunakan kesehatan, kekayaan, nikmat Allah itu untuk ketaatan, tetapi untuk maksiat, kufur nikmat, inna adzabi lasyadid, diancam, sesungguhnya azabku amat pedih. Ini janji Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Seakan-akan dengan syukur berarti kita membuka pintu nikmat yang lain, tetapi dengan kufur kita membuka azab. Kita mendedahkan kepada azab, mengundang azab Allah SWT. Syukur, yakin dengan tauhid, keyakinan dengan ayat-ayat. Jadi orang yang banyak syukur bertambah nikmat. Macam mana cara syukur? Cara dan bentuk syukur, makna dan bentuk-bentuk syukur. Pertama, tuan-tuan, dalam bentuk syukur bisa ucapan pujian. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, katanya, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalus syukri alhamdulillah. Ya. Seutama-utamanya zikir kalimat la ilaha illallah. Seutama-utamanya syukur mengucapkan alhamdulillah. Kita sentiasa apabila menyelesaikan satu masalah selalu diajarkan oleh Rasulullah selalu bersyukur. Lepas makan alhamdulillah, ya. Lepas tidur alhamdulillahilladzi adaba. Lah lepas apa aja alhamdulillah. Memulaikan sesuatu dengan bismillah. Mengakhiri ataupun mengakhiri dengan alhamdulillah. Seakan-akan ucapan syukur ini sebagai tanda umat Nabi Muhammad. Salah satu tanda-tanda umat Nabi Muhammad ini diantaranya selalu bersyukur. Yang kedua, menutup aurat. Umat Nabi membedakannya dengan umat yang lain. Pujian. Di dalam kitab disebutkan Nabi Musa alaihissalam ketika bermunajat di bukit Tursina, di gunung Sinai. Nabi Musa bermunajat. Ketika bermunajat itu dia mengeluh kepada Allah. Ya Allah, jika aku sholat adalah karenamu ya Allah. Jika aku bersedekah adalah karenamu ya Allah. Dan jika aku berdakwah menyampaikan risalahmu karenamu juga ya Allah. Jadi bagaimana aku bersyukur kepadamu? Ya, bagaimana aku bersyukur kepadamu? Ya, Allah berfirman, sekarang ini pun engkau Musa sedang bersyukur. Sedang bersyukur kepadamu. Artinya sembahyang tadi dalam bentuk luahan syukur, bersedekah dalam bentuk luahan syukur, berdakwah dalam bentuk luahan syukur. Karena menggunakan nikmat ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari segi ucapan dan amalan syukur. Yang kedua, syukur dalam bentuk sujud. Nah, ada dikenal dengan sujud syukur. Dapat nikmat, dapat kemenangan. Selain daripada ucapan alhamdulillah itu, Allahu akbar sujud syukur atas kejayaan. Kalau tuan-tuan mungkin nanti sekejap lagi anak kita yang sekolah UPSA dapat lulusan tinggi, baca ketika rukuk dan sujud yang diajarkan oleh Nabi. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Tanda kesyukuran. Ini Nabi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan kejayaan,
merebut lagi kota Mekah setelah ditinggalkan hijrah ke Madinah. Merebut lagi kota Mekah, dikuasai kota Mekah, orang Islam, orang kafir pun masuk Islam. Ketika turunlah ayat surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan seterusnya. Ujung ayat itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbihlah kamu Muhammad kepada Tuhan. Bihamdi rabbika, bersyukurlah kamu di atas kejayaan. Wastaghfir, dan minta ampunlah kepada Allah. Seakan-akan luahan kesyukuran Nabi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi mengabadikan ketika sholat, ketika ruku dan sujud dengan ucapan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir. Ujung ayatnya, di ujung di ujung hidupnya Nabi bacaan ketika ruku dan sujud dengan kalimat ini, karena kesyukuran. Sehingga kata Siti Aisyah istrinya, setelah ayat ini turun, saya tidak dengar Nabi ketika ruku dan sujud kecuali doa ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma. Syukuran. Jadi boleh dalam bentuk syukur. Kalau kita perhatikan orang Islam, kadang-kadang saya sekali-kali tengok bola sepak. Orang Arab main bola, tendang sana tendang sini. Kalau main masuk gol tuh, menang, Allahu Akbar, sujud di lapang, sujud syukur. Sama di lapang kah, di pasar kah, di mana, kalau dapat kejayaan, Allahu Akbar, terus itu sujud syukur. Hanya dalam bahasa orang kita ini kurang biasa. Anak bapak buka-buka SPM 10E 11E, kita cukup alhamdulillah. Kurang atau tak ada barangkali Allahu Akbar terus sujud. Bentuk itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sembahyang malam yang mulai sampai kakinya bengkak, lama berdiri sampai kakinya bengkak. Siti Aisyah menegur, ya Rasulullah, kenapa engkau menyiksa diri sampai bengkak kaki, lama sujud berdiri sembahyang? Padahal Allah telah mengampunkan dosa, surga telah ditentukan untukmu. Ya Rasulullah, kenapa engkau begitu sekali banyak berdiri, wudhu dan sujud? Dalam luahan ibadah tadi, Rasulullah mengatakan kepada Siti Aisyah, wahai istriku, adakah kamu tidak suka kalau aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi syukurnya itu diluahkan dalam bentuk ibadah tadi. Jadi yang pertama tadi ucapan, yang kedua dari segi sujud tadi perbuatan, makna dan bentuk syukur juga. Yang ketiga menggunakan nikmat Allah dan yang kepada perkara yang diridhoinya. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan oleh seorang ulama tadi. Bersyukur artinya berpuas hati terhadap pemberian ilahi, puas hati. Alhamdulillah syukur, diberi sedikit syukur, beri banyak lagi banyak syukur. Umat Islam ini harus begitu. Kata Nabi, umat Islam sentiasa beruntung, sentiasa beruntung, bukan rugi. Jadi umat Islam ini diberi nikmat rezeki, dia bersyukur, dapat lagi pahala, dapat lagi rezeki. Apabila diberi pula musibah, dia bersabar, dapat lagi pahala sebab sabar. Sentiasa untung. Ya. Bukan orang Cina saja yang untung. Memang kadang-kadang kenyataannya orang Cina untung.
Melayu Raya Cina untung, Cina Raya Cina untung, India Raya pun Cina untung. Sehingga kalau mati pun untung juga. Menghantar jenazahnya dengan kopang sampai mati. Cina, tapi ya sebetulnya orang Melayu, orang Islam. Yang kedua, bersyukur artinya berterima kasih kepada Allah. Pertama tadi saya katakan bersyukur kepada Allah, yaitu rasa puas hati. Tanamkan dalam diri dan akidah kita puas hati dengan pemberian Allah. Puas hati. Jangan banyak komplain kepada Allah. Kadang-kadang manusia ini banyak komplain, kurang syukurnya, komplainnya banyak. Kepada manusia pun kadang-kadang begitu. Itu tak kena, ini tak kena, yang kena apa? Kurangkan banyak komplain, tambahkan banyak syukur. Kemudian kalau kita ngambil contoh, siapa nabi yang paling banyak bersyukur? Dan Nabi, ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, siapa ya Rasulullah nabi yang paling banyak bersyukur dan beribadah? Nabi Muhammad menjawab, Nabi Daud alaihissalam. Kenapa Nabi Daud? Dan keluarga Daud, yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Daud, tuan-tuan, diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan boleh melembutkan besi. Besi tak perlu dipanaskan dengan petuk, dengan tangannya saja. Nabi Daud macam kita ibu-ibu ini menggelek buat karipap, besi barangkali buat besi. Nabi Daud dibagi anugerah kekuatan, diberi lagi anugerah suara yang sedap. Apabila dia baca kitabnya, terhibur orang mendengarnya. Sehingga dalam syair disebutkan, kata yang sakit boleh sembuh sebab mendengar. Burung yang sedang terbang pun boleh berhenti dulu katanya, mau mendengar sedapnya, nikmatnya, hebatnya suara Nabi Daud alaihissalam. Itu hebat kekuatannya, kekuatan suaranya. Dia raja, dia pun nabi. Syukurnya dia berterima kasih kepada Allah, melakukan puasa seumur hidup, setengah hidupnya. Puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari. Itulah puasa Daud. Meluahkan kesyukuran. Bukan hanya puasa saja, tuan-tuan, qiyamul lail. Nabi kata, Nabi Daud yang hebat qiyamul lailnya itu. Karena dia bangun, tidur di awal malam, bangun di tengah malam, qiyamul lail, tidur lagi dan bangun. Nah, kita nih tidur, bangun terus. Nah, subuh. Nabi Daud nih tidur, bangun, tidur lagi, sembahyang subuh tak kesiangan. Kalau kita nih tidur, bangun, kalau tidur lagi payah nak bangun. Itu hebatnya Nabi Daud. Puasa sehari, berbuka sehari puasa, setengah umur. Dia mulai tiap malam begitu. Walaupun istri Nabi Daud 99 orang, banyak suaminya, walaupun istrinya 99 orang, tapi bersyukur. Tidak menghalang, istri yang banyak tidak menghalang untuk bersyukur tadi. Fadlul Mukmin mungkin istri seorang. Nah puasa nanti dia bulan Ramadan. Ustaz Syaikhul istri seorang. Kalau istri banyak lagi usahanya. Nabi Daud alaihissalam banyak bersyukur. Kemudian Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman anaknya diberi. Ketika Allah memberikan tawaran, wahai Sulaiman, apakah kamu mau ilmu, mau harta, mau tahta? Pilih. Nak harta, Allah bagi. Nak kedudukan, warisi ayahnya. Nah, seorang raja akan jadi raja.
Nah, mau ilmu kan cari sendiri. Allah akan bagi dari usaha. Nabi Sulaiman memilih ilmu pengetahuan. Akhirnya dengan ilmu Nabi Sulaiman bertambah kekayaannya. Karena boleh mencari mutiara di dasar lautan, hanya menyuruh jin saja untuk berenang. Membuat bangunan yang tinggi-tinggi suruh jin, sebab jin ditaklukin. Ilmu, sehingga boleh bercakap dengan binatang. Hanya digambarkan dalam Al-Quran itu hanya burung-burung. Saya baca tafsirnya, Nabi Sulaiman boleh bercakap dengan 18 burung. Paham cakap 18 burung itu. Dari para burung yang besar kecil sampai ke ayam jantan, paham. Kita dengar burung tutup gitu saja. Dalam tafsirnya katanya peringatan. Bersyukurlah kepada Tuhanmu, bersyukurlah kepada Tuhan. Ada yang peringatan dalam ucapan burung. Hanya dia tak paham. Nabi Sulaiman paham. Sampai bahasa semut itu dia paham. Setiap kejayaan yang Nabi Sulaiman perolehi, dia sentiasa bersyukur. Sentiasa merendah diri dan bersyukur kepada Allah. Begitu juga di atas kejayaan boleh memindahkan singgasana Ratu Balqis daripada Yaman sekarang, negeri Saba, ke Palestina sekarang, ya, ke negeri yang dikuasai oleh Nabi Sulaiman, dengan sekelip mata. Singgasana raja bukan kecil, besar. Dengan sekelip mata pindah ketika sampai pindah di depan matanya di singgasana Nabi Sulaiman, berkata Nabi Sulaiman, apa yang dia katakan? Hadza min fadlir Rabbi. Ini semua adalah kurniaan Tuhanku. Liyabluwani, untuk menguji aku. Ashkuru am akfur. Adakah aku termasuk orang yang bersyukur atau aku termasuk orang yang kufur? Nabi Sulaiman, Nabi yang banyak bersyukur. Sehingga teman-teman, kalimat itu selalu tulis. Kalau kita pergi ke restoran-restoran India Muslim, ada hadza min fadli Rabbi liyabluwani an ashkura akfur. Ada tulis, cari ayat ini, kopi apa? Nah, di rumah kita. Ini adalah kurniaan dari Tuhan. Kekayaan semuanya kurniaan, ilmu semuanya kurniaan Allah. Dimuji aku, adakah aku termasuk orang yang syukur atau orang yang kufur? Nah, itu peringatan. Nabi Sulaiman ucapan Nabi Sulaiman, kalau rujuk ayatnya dalam surat An-Naml. An-Naml artinya semut. Nabi Sulaiman berkomunikasi dengan semut. Ya. Nabi yang banyak surat. Di dalam surah Saba pun disebutkan ayat 10 sampai 14. Ya. Begitu juga kita digalakan kita bersyukur, berterima kasih kepada manusia, ya, di atas pemberian dan jasa manusia. Islam mengajarkan, sehingga dalam bahasa Melayu kita ini banyak ungkapan-ungkapan syukur. Di antaranya kata orang berbudi kita berbahasa, orang berberi kita merasa. Itu ungkapan syukur. Hakikatnya orang berjasa kita puji dan sandung. Ya. Ada upi, ada batas. Ya. Ada budi, ada balas. Ini ungkapan syukur, ya. Terima kasih kepada manusia. Bahkan dalam diri kita ini banyak, ya, dipaparkan nilai-nilai murni. Orang tua tolong anaknya, terima kasih. Orang susah ditolong oleh orang kaya, terima kasih. Anak murid diajarkan oleh gurunya, terima kasih. Ajarkan. Kalau dalam Al-Quran memang banyak sebutkan. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang memberi kebajikan kepada kamu, hendaklah kamu balas. Sesiapa yang memberi kebaikan kepada kamu, hendaklah kamu membalasnya. Sekiranya kamu tidak mampu membalasnya, doakan, paling tidak doakan dia, supaya dia memahami bahwa kita telah membalas. Doakan. Orang miskin diberi bantuan kekayaan,
Macam mana orang miskin nak balas lagi bagi bantuan kekayaan lagi? Tak boleh. Doakan. Minimal tuan-tuan orang miskin berdoakan. Terima kasih, mudah-mudahan Allah memberikan balasan. Nah, itu dah rasa syukur tadi. Minimal begitu kata Nabi. Ya. Kalau perlu rasa syukur itu memberi hadiah. Imam Syafi'i di satu masa dia ternaik kuda, di atas kudanya jatuh cemetinya, becutnya cemetinya itu jatuh. Ada orang mengambilnya karena kotor, dibersihkan dulu. Becutnya itu dibersihkan dan diberikan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pun seluruh poketnya diberi hadiah kepada orang itu. Aku berterima kasih di atas bantuan karena menolongku. Aku beri hadiah karena kesyukuran. Kalau mampu berterima kasih dalam bentuk macam itu. Tuan-tuan dan sekalian, nah, 5 menit lagi minta maaf banyak lagi. Ya. Tuan-tuan, ibu-ibu, kalau rajin kita baca surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman itu Allah yang Maha Penyayang, Pengasih. Dalam surat Ar-Rahman Allah tegur kita 31 kali dengan kalimat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tuan-tuan, ada surah Ar-Rahman itu hampir tak sampai 80 ayat. Tapi dah 31 ayat sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kadang-kadang kita imam ni salah pun. Kalau jadi imam baca itu Fabi ayyi ala'i, sebut lagi tadi dah sebut. Tidak, tuan-tuan, tidak salah. Ya kalau tak salah. Karena diulangi sampai 31 kali. Apa makna Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat yang mana lagi yang kamu ingin dustakan? Apabila Allah ceritakan tentang nikmat alam semesta, diulangi Fabi ayyi ala'i. Ini Allah beri nikmat buah-buahan. Fabi ayyi ala'i, nikmat yang mana lagi yang kamu nak dustakan? Nikmat yang mana lagi yang kamu nak dustakan? Berarti dalam surat Ar-Rahman itu artinya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah beri sesuatu banyak nikmat, hanya kita jangan dustakan nikmat Allah, tapi syukur. Saya pun ulang-ulang kenapa? Mulai ayat ini diulang. Seakan-akan tuan-tuan tazkirah, peringatan, menguatkan iman kita, ya, bahwa Allah memberikan beberapa perkara dari mulai dalam diri kita, dalam masyarakat kita di dunia, sampai di lautan, sampai di ruang angkasa, sampai bulan, bintang, matahari, disebutkan dalam ayat itu. Sehingga dalam teguran itu kita mengakui Ar-Rahman, memang Allah banyak memberi nikmat. Banyak nikmat Allah, hanya yang kurang syukurnya kita. Syukurnya kita. Hadis sekalian, barangkali memang disebutkan dalam ayat, banyak ayat yang menyebutkan ya, sana sedikit kata manusia yang bersyukur. Hanya sedikit yang manusia yang bersyukur. Kita pun kadang-kadang dalam masa sehat tuh berapa kali kita bersyukur di atas kenikmatan sehat. Hanya paling banyak tuh kita ucapkan alhamdulillah setelah makan. Setelah makan alhamdulillah. Ini wajah lahir tak sebut alhamdulillah. Itu pun kadang-kadang lupa. Baru udah tepuk-tepuk alhamdulillah. Allah sebutkan sedikit sekali orangnya. Banyak ayat yang menunjukkan masih ayat sedikit. Memang kenyataannya ramai orang kaya, tetapi sedikit yang menolong orang miskin. Ramai orang yang panjang umurnya, tetapi sedikit menggunakan umurnya untuk beribadah. Ramai orang yang sehat, tetapi sedikit menggunakan waktu sehatnya untuk taat. Ramai orang Islam, tetapi sedikit yang melakukan tuntutan Islam. Banyak lagi orang Islam yang tak sembahyang. Bukanlah itu sedikit. Ramai orang yang diberi kemudahan,
untuk melakukan kebaikan, tapi tidak digunakan kemarahan itu untuk membuat kebaikan. Memang sedikit. Ya. Begitu juga kalau buktinya ramai orang yang baca banyak, mempunyai Al-Quran. Setiap rumah punya Al-Quran, bahkan mungkin 2, 3, 4, 5. Kalau surat Yasin ini mungkin ada satu rumah 5 atau 10. Adakah bacanya seramai? Nah, Islam hari ini ramainya itu baca Quran ketika bulan Ramadan. Nah, ramai orang yang punya kereta, tapi tak banyak yang gunakan keretanya untuk datang ke masjid. Taman ini berapa puluh orang, mungkin ratus orang, ke surau berapa orang. Banyak sedikit yang bersyukur. Banyak rancangan agama di TV, di radio, tetapi sedikit yang menontonnya. Ini memberikan gambaran bahwa orang yang bersyukur itu hanya sedikit. Maka itulah kata Allah, orang yang masuk surga pertama sedikit, orang yang mendapatkan haji mabrur daripada berjuta orang sedikit. Orang yang bersyukur pun banyak ayat. Sehingga ada seorang sahabat di zaman Nabi, zaman Umar bin Khattab, ketika tawaf dia berdoa, ya Allah, jadikan masukkanlah aku ke kumpulan yang sedikit. Doa, masukkanlah aku kepada kumpulan yang sedikit, katanya. Kemudian Umar bin Khattab mendengar, minta dulu, wahai sahabat, kenapa kamu mau masuk kepada kumpulan yang sedikit? Salah itu doa. Kemudian dibaca sepotong ayat dalam Al-Quran, surat Saba ayat 13. Wa qalilun min ibadika syakur. Wa qalilun min ibadika syakur. Wahai Amirul Mukminin, bukankah engkau membaca? Allah mengatakan sedikit sekali hamba-hamba daripada hamba Allah yang bersyukur. Jadi aku ini mau masuk kepada yang pula sedikit itu, yang banyak bersyukur tadi, yang sedikit. Kemudian Umar pun setelah dibaca sepotong ayat ini, dia pun terkejut, menung. Lalu dia berkata pada diri sendiri, kata diri kepada Umar kepada dirinya, katanya, wahai Umar, orang lain lebih memahami, mendalami pengetahuannya daripada kamu. Dia mengatakan kepada dirinya sebagai introspeksi, Umar, orang lain lebih paham pada Al-Quran daripada kamu. Jadi doa itu dan sedikit itu sebab yang bersyukur sedikit, yang habis sekalian, barangkali itulah tazkirah yang Ustaz ingin sampaikan. Rangka bersyukur, banyak ayat yang menyentuh, menguatkan keimanan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah kita pertama iman, pertama amal, pertama syukur. Tak rugi syukur. Karena Allah dapat sedikit dengan syukur itu tak rugi, bahkan mendapatkan lagi hikmah. Kalau kita dapat nikmat kekayaan dikongsi, dinikmati orang lain, lebih nikmat kekayaan yang kita peroleh apabila dirasakan oleh orang lain. Saya punya tuan-tuan di depan rumah tuh, ya, tanam buah mangga. Sekarang ini banyak berbuah sampai jatuh. Tak sempat, tak lalu. Saya pergi semalam dari rumah bawa satu baldi, mana jumpa orang bagi 5 lagi. Semua yang dibagi itu terima kasih, Ustaz. Jauh-jauh dari Perak dibagi. Tak apa, ini buat di rumah saya. Saya lebih bertambah kepuasan. Bertambah kepuasan sebab diberi, dikongsi bersama. Itu baru dari segi. Kalau saya makan pun tak termakan. Kalau makan banyak manis pun kecil manis jadinya. Kongsi bersama. Bukan bagi penyakit kepada orang lain, berkongsi penyakit. Syukur. Insya Allah buah saya tahun depan akan lebih banyak lagi. Ada kawan saya, ada rumah macam tuan-tuan ini, di depannya ada 2 pohon mangga. Katanya, Ustaz, kenapa mangga yang condong ke jalan itu lebih banyak buahnya daripada yang ke dalam?
setiap orang yang lalu, ada yang sedang mengidam. Ustaz, boleh saya ambil satu nih, istri saya mengidam. Gitu. Ambil lah. Ada yang kalau sikit, ada yang minta, ambil. Ternyata betul lah ayat Allah yang menyebutkan bahwa siapa yang bersyukur Allah akan bagi. Dengan bersedekah, insya Allah membuka pintu rezeki. Mudah-mudahan perkongsian maklumat ini pengalaman menambahkan keimanan dan juga secara amalan yang mudah, yaitu syukur. Ucapkan alhamdulillah, kalau boleh syukur tadi dan opsi iman. Pelajari surat Ar-Rahman, kenapa Allah kabul kita, berarti ada pengajarannya di situ. Insya Allah sekian yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah kita sampaikannya. Maaf kalau tadi Pak Abdul Muin katanya Ustaz sejam saja, saya pun tak terasa, ada 1 jam lebih. Minta maaf lah kalau mengganggu oleh Tuhan. Insya Allah satu masa lagi. Kalau umpamanya membosankan ini Ustaz, apa yang panggil lagi lah, panjang sangat ceramahnya. Apa tempat lain baru pergi. Kebetulan setiap bulan Ustaz akan datang ke ada rumah di Padang Jawa dan langsung ini awal sudah datang ke sini. Alhamdulillah pada pagi ini boleh bersyukur dengan insyaallah bermesra dan juga bersilaturahim dengan keluarga sekalian. Mudah-mudahan silaturahim ini akan menambahkan umur dan menambahkan rezeki. Ya, billah bismillah. Kita tutup doa dengan doa amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Subhanakallahumma Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Boleh rujuk kepada tafsir Al-Qurtubi Mukatsir ketika menafsirkan ayat. Ketika ruku sekali saja, ketika sujud pun sekali. Allah Akbar.